Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, hari ini saya akan membahas buku paket matematika kelas 8 untuk bab Pitagoras di soal latihan 2.3 nomor 1-3 halaman 81 sampai 82. Oke, kita mulai. Yang nomor 1, berikut ditunjukkan gambar rencana bangun rumah yang sedang dikerjakan oleh Amri sebagai seorang arsitek yang terlihat tampak depan. Nah, jadi di sini ini tampak depan ya. Nah, jadi di sini itu tinggi bangunannya yang samping kanan samping kiri itu 8,4 meter. Di sini untuk sisi miring dari atapnya itu 6 meter, ini sama 6 meter. Oh ya, ini yang ditanyakan tentukan tinggi atap rumah di atas jika lebar rumah adalah 6,4 meter. Jadi lebar rumah itu berarti kan yang ini ya, ini lebar rumah itu 6,4 ya, 6,4 meter. Lalu tingginya itu kanan kiri juga sama harusnya ya, 8,4 meter. Yang disuruh nyari itu adalah tinggi atap rumah. Atap rumahnya kan yang ini. Nih, saya kasih tanda warna kuning nih. Nah, atap rumahnya tuh yang ini ya. Saya kasih T. Saya gambar nih di sini. Ini adalah T. Di sini 6 meter, di sini 6 meter. Lalu alasnya di sini itu kan sama dengan alas yang di bawah ya. Kalau ini 6,4 meter, ini juga pasti totalnya 6,4 meter. 6,4 meter. Tapi ini kita bagi 2 ya. Ini jadinya kalau dibagi 2 tuh di sini 3,2 meter, ini juga 3,2 meter. Kalau udah kita pakai salah satu segitiga. Ini Ibu pakai yang segitiga sebelah kiri ya. Kalau misal kalian bingung, loh Bu, kenapa kok dibagi 2 nih segitiganya? Supaya dia bisa dihitung pakai konsep Pitagoras. Ini kan siku-siku. Ini sisi miringnya 6, di sini alasnya 3,2, tingginya adalah T. Kita mau nyari T ya. Saya hitung di slide selanjutnya. Ini tadi 6, ini 3,2, ini T. Sesuai rumusan Pitagoras, kan sisi miring kuadrat, berarti 6 kuadrat sama dengan alas kuadrat, 3,2 kuadrat, ditambah dengan tinggi kuadrat. Nah, itu kita kuadratkan ya, mulai dari 6-nya. 6-nya kalau dikuadratkan kan dia jadinya 36. Nah, lalu untuk 3,2 itu kalau dikuadratkan dapatnya adalah 10,24 plus T kuadrat. Nah, kalau kita mau nyari T kuadrat, maka 10,24 harus kita pindah ruas ya, dia jadi dikurang. Nah, sekarang kita hitung 36 dikurangi 10,24. Ini jadinya adalah 25,76. Ini T kuadrat. Atau bisa juga ditulis T kuadrat sama dengan 25,76. Kita cari ya, kita akarkan. Kalau T kuadratnya 25,76, maka T-nya pasti akar 25,76. Nah, itu kita akarkan 25,76, ini dapatnya adalah 5,07 meter ya. Itu kan masih setengah aja toh. Sedangkan tadi kan atapnya full gini ya. Ini 6, ini 6, ini 6,4. Nah, tingginya yang di sini. Nah, ini 5,7 meter ya. Jadi, tinggi atap bangunan adalah 5,07 meter. Gini ya, ini yang pembahasan nomor 1.
Next, yang nomor 2. Bagaimana kalian dapat menemukan nilai X dan Y pada bangun datar berikut? Di sini ada sisi siku-siku, ini ada sisi siku-siku. Lalu di sini ada sisi X, maka ini pasti sisinya X juga. Ini 60, ini 30. Oke ya. Yang diminta adalah kita harus tahu nilai X-nya berapa, nilai X dan Y-nya itu berapa. Atau minimal perbandingannya itu seperti apa. Tapi sebelum kita mulai ngerjakan, ini Ibu kasih dulu untuk materinya ya. Jadi misal nih, kita menemui segitiga siku-siku ya. Di sini 90 derajat karena siku-siku. Lalu di sini 60 derajat sudutnya. Di sini sudutnya 30 derajat. Maka dari sini, apabila tinggi dari segitiganya itu adalah A, maka pasti alasnya atau sisi siku-siku yang lebih panjang itu pasti sisinya itu A akar 3. Dan di sini perbandingan sisinya udah pasti 2A. Ya. Jadi kalau kalian menemukan suatu segitiga yang sudutnya itu 90, 60, 30, maka ini perbandingan sisinya itu bentuknya seperti ini. Terus misal kalian bingung, loh apa hubungannya sama ini? Nah ini kan kita bisa nih ambil segitiga siku-sikunya ini ya. Kita ambil segitiga siku-sikunya aja. Ini untuk sudut 30, nah, ini untuk yang 60. Ini sisinya X, lalu sisi miringnya X plus Y. Loh, kan sama toh ini bentuknya. Ya toh? Maka perbandingan sisinya pun juga sama. Lalu kalian bisa bertanya gimana caranya nyocokin perbandingan sisinya? Kita pakai perbandingan. Ya. Di sini kan A sebanding dengan X. Di sini kan soalnya posisinya sama-sama tinggi. Ya. A banding X. Ya sama dengan sisi miring ini 2A, ini X plus Y. Berarti itu dibandingkan 2A per X plus Y. Nah, seperti ini ya. Ini kan kanan kiri, itu sama-sama ada A, itu A-nya dicoret. Nah, berarti tinggal 1 per X sama dengan 1 per, ini 2 ya, maaf. Ini 2, bawahnya X plus Y. Kalau udah, kita kali silang ya. Ini 2 kali X dikalikan kan jadi 2X. Lalu ini 1 kali X plus Y. Jadi 2X sama dengan, ini dikalikan 1 kan tetap aja ya. Lalu X yang ada di ruas kanan, ini kan plus pindah ruas jadi min. 2X kurang X itu adalah X. Nah ini ya udah ketemu ya. Jadi bagaimana kalian dapat menemukan nilai X dan Y itu menggunakan perbandingan. Menggunakan perbandingan ini ya. A akar 3, 2A. A akar 3, 2A. Ya, ini hanya berlaku yang berlaku pada segitiga siku-siku bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke, gitu ya. Ini jawaban untuk nomor 2. Next, nomor 3. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di samping, di bawah ya. Tentukan yang A keliling segitiga ABC, yang B tentukan luas segitiga ABC. Jadi di sini ada sisi A, ini ada sisi C, ini ada sisi B, ini ada titik D yang ditarik tegak lurus ya dari titik C. Di sini siku-siku, ini juga siku-siku. Sini diketahui ada sudut 30 derajat. Kalau ini sudutnya siku-siku atau 90 derajat total, maka di sini pasti 60 derajat. Ya. Lalu di sini, kalau ini 60, ini udah pasti siku-siku, maka di sini pasti 30.
Kalau misal kalian bingung, loh Bu gimana sih kok bisa seperti itu? Jadi sudut siku-siku itu pasti sudutnya 90 derajat. Ya, itu siku-siku. Lalu dalam suatu segitiga, itu jumlah ketiga sudut itu selalu 180 derajat ya. Jadi kalau ini 90, ini total semua ya, 90, ini 30, itu kan sudah 120. Maka supaya jadi 180, ini pasti 60. Lalu kalau kita ambil segitiga yang kecil itu, tuh agak melenceng. Sebentar, saya benerin. Di sini saya bikin segitiga siku-siku yang kecil. Saya gambar lagi deh biar lebih enak ya. Nah, ini kan di sini atasnya ini sudut C, bawahnya ini sudut D, ini sudut A. Nah, ini siku-siku. Lalu di sini 60. Kalau ini 60, ini udah pasti 30 ya, W1 gandeng, 30, 60, 90. Terus ini diketahui AD itu panjangnya 8. Nah, jadi seperti ini nanti bentuknya. Yang A yang disuruh nyari itu adalah keliling segitiga, sama yang B luas segitiga. Oke, jadi yang pertama kita cari keliling ya. Keliling itu kan dia sama kayak AB ditambah BC ditambah AC ya. AB tambah BC tambah AC. Sedangkan yang diketahui itu baru AD. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih BD berapa, BC berapa, AC berapa. Konsep nyarinya itu seperti di sebelumnya. Sebelumnya kan sudah Ibu kasih perbandingan. Jadi kalau ini siku-siku, ini 60, ini 30, maka perbandingan sisinya pasti ini A akar 3, lalu ini 2A. Ini kita bikin agak ngguling gitu juga supaya enak ya. Ini siku-sikunya kan tetap ya, siku-sikunya di D, lalu yang atas kita bikin yang sudutnya 60. Ini berarti namanya sudut A, yang 60 sudut A, sisinya satunya 30 itu sudut C. Nah, ini sudut C. Terus diketahui AD, AD-nya ini 8. Dari sini kita bisa mengetahui nilai CD sama AC. Jadi ini 8 per A, 8 per A, sama dengan, ini misal sisi, tetap AC aja deh ya, ini sisi AC, ini sisi CD. 8 per A, karena ini sama-sama tinggi. Sama dengan ini CD per A akar 3, sama-sama alas. CD per A akar 3, sama dengan sama-sama sisi miring AC per 2A. 2A. Nah, ini A-nya coret semua. Ditinggal 8 per 1 sama dengan CD per akar 3 sama dengan AC per 2. Kita cari untuk CD-nya dulu ya. Di sini. Jadi 8 per 1 sama dengan CD per akar 3. Maka CD-nya kan di sini. Ini yang termiring, angka yang miring itu tinggal dikali 8 kali akar 3 per 1. Jadi ini 8 akar 3 itu CD. Lalu AC-nya itu kita pakai 8 per 1 sama dengan AC per 2. Nah, jadi nyari AC ini tinggal dikali 8 kali 2 per 1. Jadinya 16. Nah, ini kita udah menemukan AC-nya 16, lalu
CD-nya ini 8 akar 3. Nah, berarti kita harus nyari BC-nya ya. BC-nya kita cari di mana ya? Ini aja deh, bawah sini ya. Ini mencari BC. Dan BD. Sama ya konsepnya. Ini awalnya kan gini bentuknya. Ini 30, ini 60, ini 90. Ini sisi sudut C, ini D, ini B. Lalu di sini sisinya 8 akar 3. Ini kita juga pakai ini juga ya, ini tinggal dibalik, ini 60, ini 30, ini siku-siku. Lalu di sini itu kalau ini A akar 3, lalu ini pasti 2A. Maka perbandingan sisinya itu ya, ini 8 akar 2 per A. 8 akar 3 ini ya, akar 3. 8 akar 3 per A sama dengan DB atau BD per A akar 3. BD per A akar 3 sama dengan BC per 2A. Sama A-nya kita coret semua. Kalau mau cari BD pakai yang ini. BD. 8 akar 3 dikali akar 3 ya. Ini tinggal dikali aja jadinya 2, 4. Atau saya tulis deh 8 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu kan 3. 3 kali 8 itu 2, 4. Lalu BC-nya sisi miring ya, 8 akar 3 dikali 2. 8 akar 3 kali 2, jadi ini 16 akar 3. Ini ya. Jadi udah ketemu BD-nya 24. Di sini 16 akar 3. Nah, ini kita tinggal jumlah aja. AB. AB kan berarti 8 tambah 16 akar 3. BC ini BC-nya 24, AC-nya 16. Nah, ini kita jumlah 24 tambah 16 kan 40. 40 tambah 8 itu 48. Plus 16 akar 3. Ini kan kelipatan 16 ya. 16-nya kita keluarkan. Masing-masing bagi 16 nih. 48 bagi 16 itu 3. 16 akar 3 bagi 16 itu adalah akar 3. Nah, ini adalah kelilingnya ya. Oke, kelilingnya udah ketemu. Sekarang baru luas. Luas segitiga itu kan selalu setengah kali alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali segitiga ini alasnya itu alas AB ya. Setengah kali AB dikali tingginya itu CD. Jadi setengah kali AB. AB-nya itu 8 plus 16 akar 3. CD-nya itu 8 akar 3. Seperti ini. Ini setengah sama 8 ini saya kalikan. Setengah sama 8 kan jadi 4. Ya, jadi ini perkaliannya itu tinggal 4 akar 3 dikali 8 plus 16 akar 3. Perkaliannya air mancur. 4 akar 3 kali 8 dulu. Perkaliannya 8 dikali 4, 32 akar 3 sendiri. Plus, ini dikali ini. Ini ngalinya sendiri-sendiri 4 kali 16 dulu. 4 kali 16 itu kan 64. Lalu akar 3 kali akar 3 itu dapat 3. Berarti ini 64 kali 3. 64 kalau dikali 3 itu jadinya 192. Nah, ini udah dapat ya hasilnya. Kita jadikan 192 plus 32 akar 3 cm. Ini ya cm ya. Oke, cm persegi.
Ini 1 sama kurungnya terlalu mepet, bisa pisah dulu. Nah. Ini angkanya tuh bisa disederhanakan lagi ya. Masing-masing itu tinggal dibagi sama 32. Jadi 32-nya saya keluarkan. 192 dibagi 32 itu dapat 6. 32 akar 3 bagi 32 itu dapat akar 3. Nah, seperti ini ya, luas untuk yang B. Oke, kalau kalian ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, tanyakan di kolom komentar ya.